Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar rasulun shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku, bil khusus pengurus masjid yang insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari yang bahagia ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang dan barokah, sehingga pada subuh hari ini insyaallah kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, salat subuh secara berjamaah, sekalipun cuaca di luar ya mungkin sejarat di program kami ini ribas. Ini yang paling hujannya paling deras kemarin alhamdulillah, karena ada beberapa kali titik banjir yang kami lewati. Kebetulan saya sama beliau Dr. Takdir yang paling jauh rumahnya. Kalau beliau di belakang Stadion Kalegoa, saya depannya Stadion Kalegoa. Orang bilang jadi talas. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah masuk di awal-awal bulan Rajab. Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita ketika masuk periode bulan Rajab untuk selalu berdoa supaya kemudian kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Ya, besar-besar suara apa? Kita diajarkan oleh baginda Nabi untuk kemudian selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita semua yang hadir di Masjid Nurul Jihad pada subuh kali ini insyaallah Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan sampai pada akhirnya kita nikmat beribadah di bulan suci Ramadan insyaallah. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid merupakan salah satu tempat di mana Allah limpahkan keberkahannya. Bukan cuma di dunia, tapi insyaallah nanti jejaknya sampai di akhirat kemudian kelak. Di dunia kita lihat bersama mereka yang selalu berjuang, apalagi namanya masjid ini Nurul Jihad, cahaya perjuangan, cahaya kerja keras. Mereka yang selalu berusaha memakmurkan masjid, selalu memikirkan cara bagaimana supaya masjid ini menjadi pusat peradaban Islam. Kita bisa perhatikan, pasti Allah senantiasa berkahi kehidupannya. Ini kalau kita berbicara urusan dunia, imam masjid Masya Allah, mereka yang habis Quran, mereka bahkan yang mengurus masjid, ada saja keberkahan yang Allah berikan. Ini ukuran dunia. Bagaimana dengan kehidupan akhirat mereka yang senantiasa menjadikan kehidupannya, menjadikan arah pandangan hidupnya selalu bagaimana ini masjid, bagaimana ini masjid. Masya Allah, saya lihat ini ada beberapa teman-teman ini dari tablik. Masya Allah, ini luar biasa. Sebenarnya ini ribas sama tablik mirip-mirip. Jadi kita itu khurusnya bukan 3 hari, bukan 40 hari, tapi khurusnya kita setiap hari Ahad dari masjid ke masjid. Masya Allah. Jadi kurang lebih sama kita bagaimana berdakwah, bagaimana menyampaikan pesan-pesan agama. Di hari kemudian kelak, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar, ada satu kejadian yang luar biasa yang membuat seluruh manusia tercengang, yang membuat seluruh manusia takjub tidak habis pikir. Ternyata ketika di hari kemudian kelak, masjid yang sebagian orang mungkin menganggap hanya bangunan biasa, mungkin sebagian orang hanya menganggap seperti bangunan pada umumnya, tapi ternyata dengan izin Allah,
Allah bangkitkan masjid yang mulai dari Masjidil Haram, lalu kemudian menyusul Masjid Nabawi Madinah, lalu kemudian menyusul Masjidil Aqsa Palestina. Ketika masjid Al-Masajidul Muqaddas, Al-Makanul Muqaddas, masjid yang Allah sangat muliakan, sangat sucikan, setelah dibangkitkan mereka dipersilahkan masuk ke dalam surga. Bayangkan Pak, masjid dipersilahkan masuk ke dalam surga. Jadi kalau masjid saja tempat yang kita gunakan beribadah, apatah lagi isinya. Dalam ilmu balaghah ada disebut dengan itlaq, apabila disebutkan tempatnya mengikut juga isinya. Yang mana yang dimaksud? Ketika Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa untuk masuk ke dalam masjid, udkhulu ilal jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Tapi dengan serentak mereka menolak, ya Allah, kami tidak pantas masuk ke dalam surga sebelum masjid-masjid yang dibangun di dunia dimasukkan ke dalam surga lebih awal. Maka dengan izin Allah, seluruh masjid dibangkitkan, dibangunkan kembali oleh Allah, termasuk masjid kita ini Nurul Jihad insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ketika seluruh masjid dibangkitkan oleh Allah, dipersilahkan masuk ke dalam surga, seruan malaikat berdasarkan perintah Allah, udkhulu anta ma'asim, masuk semua ke dalam surga wahai masjid-masjid yang telah terbangun, yang pernah dibangun di dunia. Maka dengan kompak seluruh masjid berteriak serentak mengatakan, ya Allah, kami tidak pantas masuk ke dalam surga sebelum 3 golongan dimasukkan ke dalam surga lebih awal. Subhanallah. Golongan yang pertama, mereka yang membangun masjid. Yang kedua, mereka yang mengurus masjid. Dan yang ketiga, mereka yang rutin berjamaah di satu masjid. Subhanallah. Yang pertama, mereka yang membangun masjid. Subhanallah, termasuk mereka yang rutin menyumbang. Itu merupakan juga salah satu bentuk bagaimana cara dia membangun masjid. Membangun masjid bukan serta-merta kita cari tanah kosong, lalu kemudian kita hadirkan bahan bangunan, lalu kemudian kita panggil tukang. Tapi membangun masjid, mereka berpikir bagaimana supaya masjid ini selesai. Setelah selesai, bukan ditinggalkan, karena banyak begitu. Setelah masjid terbangun, jadi museum, nanti dikunjungi setiap pekan. Jadi museum tahunan, nanti dikunjungi kalau hari raya. Padahal bukan seperti itu. Masjid merupakan motor keberkahan. Jadi kalau motor itu harus selalu menyala mesinnya. Apa mesinnya itu? Masjid. Jamaah rutin keluar masuk, Masya Allah. Kalau subuhnya begini ramainya, ya akhir-akhir kalau maghribnya. Subhanallah. Jadi mereka yang membangun masjid. Yang kedua, mengurus. Mereka yang mengurus masjid, man ahabballah, barang siapa yang Allah cintai. Idza kana ahabballah, apabila Allah cinta kepada seseorang, ja'alahu lahu qayyima masjidan, Allah jadikan dia pengurus masjid. Jadi pengurus masjid itu SK-nya bukan dari Pak Bupati, bukan dari Pak Wali Kota, Pak Gubernur, tapi SK-nya langsung dari Allah. Apa gajinya? Tidak ada lain kecuali surga yang Allah janjikan. Surga dijanjikan oleh Allah, diberikan bangunan. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah berikan satu bangunan. Jadi bahkan mereka yang sudah membangun masjid, bahkan atas namanya, ketika serah terima kunci peresmian masjid, maka di saat pengurus menerima kunci tersebut, pengurus mengambil alih untuk mengurus masjid itu, maka si pemilik masjid telah lepas tangan. Kenapa? Karena dia sudah mengadakan barter dengan Allah. Allah ambil bangunan masjidnya untuk umat, lalu kemudian diberikan nanti dia bangunan dalam surganya Allah, insya Allah. Yang ketiga, mereka yang rutin berjamaah. Ustaz, mau sekali kak berjamaah di masjid, tapi tidak ada kuhafal bacaan sholat. Minimal mulai dari awal. Masya Allah, banyak kita lihat teman-teman kita yang memang dari awal tidak ada ilmu agama, bahkan bacaan Fatihah tidak hafal, tapi karena mau belajar, Masya Allah. Sekarang sudah bisa keliling, bahkan saling mengajak teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain untuk kemudian ramaikan masjid. Tidak ada alasan, Ustaz mau tongkat belum hafal, tapi setengah mati saya hafal. Kenapa bisa? Dia bilang, datuk membaca. Ini masalah juga.
Padahal bacaan sholat itu tidak banyak. Yang wajib apalagi pemula itu cukup 5. Kalau dia hafal ini 5, insya Allah keluar masuk di masjid. Kalau mau berjamaah, kalau alasan bacaan. Yang pertama, Allahu Akbar. Taliwat-liwat kalau tidak dihafal. Yang kedua, suratul Fatihah. Yang ketiga, syahadat. 4 salawat. Yang kelima, beri salam. Adapun tambahan yang lain itu nanti pelan-pelan. Kalau mulai maki sholat dihafal mini, pelan-pelan maki hafal lagi doa iftitah. Karena yang panjang itu doa iftitah, tahiyat sama kunut. Ini sebenarnya yang 3. Maka jamaah yang dimuliakan Allah. Maka mulai hari ini momentum di bulan Rajab, ayo kita jadikan masjid sebagai tempat bagaimana buat kita senang. Tempat bagaimana buat kita nyaman. Maka salah satu program dari Ribas yaitu mengajak kita untuk salat subuh, mengajak untuk kita berjamaah, khususnya di waktu subuh. Kenapa? Subuh adalah titik awal, subuh adalah di mana waktu kita mulai segala aktivitas kita. Maka mulai aktivitas kita dengan keberkahan. Maka subhanallah, hari ini kalau tidak salah mungkin sudah 60 lebih masjid, sudah hampir kita 2 tahun melaksanakan program ini tanpa terputus. Doa tak semua insya Allah. Tidak pernah masjid berulang. Ini subhanallah. Untuk lebih jelasnya kita ada di Facebook. Namanya Risalah Berjamaah Subuh. Di YouTube pun demikian dan Instagram. Di situ selalu berganti-ganti masjid. Banyak pengurus masjid minta Ustaz, di sini lagi, di sini lagi, di sini lagi. Tapi dari Ribas bilang jangan dulu. Masih banyak masjid-masjid yang belum dikunjungi. Karena menurut informasinya dari Basnas ada 1000 lebih di Makassar. 1000 lebih masjid di Makassar. Masya Allah. Belum lagi di Goa, belum lagi di Maros dan seterusnya. Jadi khususnya ini anak muda, ayo kita ramaikan masjid tak. Ayo kita ramaikan masjid-masjid di sekitar. Semoga dengan keberkahan masjid yang kemudian kita rutinkan. Iya, jangan nanti mau sembahyang ke masjid sehingga ke di masjid istirahat. Anak muda kalau mau main game di masjid makin tak apa-apa. Yang penting jangan begitu azan lari ke pulang sehingga tuh makin sembahyang. Ada jika tempat cas di sini insya Allah. Apalagi saya lihat pengurus ini, masya Allah luar biasa. Ya siap-siap semua panjang umur tak, semoga Allah berikan kita istiqomah, sifat istiqomah dalam beribadah. Bil khusus kepada di bulan Rajab ini Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur tak, Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan insya Allah. Jadi ceramah ini akan dilanjutkan oleh guru kita Ustadz Dr. Asran MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.